Alhamdulillah, eh, kita mulai ya insyaallah para hadirin, para jamaah ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya musabbir Ayyub sabirna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fadlal khitab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi ya rabbal alamin. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada Pak Nasrun dan juga yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadarusi ayat-ayatnya, yang mana ayat Al-Quran ini merupakan mukjizat yang kekal, mukjizat yang satu-satunya mukjizat yang sampai kepada kita, yaitu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril, kemudian hingga saat ini masih sama kualitasnya, masih sama isinya, karena Allah sudah menekankan melalui janjinya bahwasanya Allah yang akan menjaga kitab suci ini. Allah yang sendiri yang akan menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik. Eh, Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tadarus surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan tentunya dengan tadarus surat Al-Fatihah kita bisa lebih mendalami, merasakan betapa dahsyatnya surat Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Fatihah ini sangat luar biasa, keagungannya sangat luar biasa, merupakan bentuk munajat, yang munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga salah satu tanda keagungan atau keutamaan surat Al-Fatihah sendiri, bahwasanya Al-Fatihah itu satu-satunya surat yang dijadikan sebagai rukun ya dalam sholat. Makanya nama lain dari Al-Fatihah sendiri disebut as-sholah. Kata hadis qudsi, Allah menyebutkan qasamtus sholah baini wa baina abdi. Nah, ini menunjukkan betapa luar biasa surat Al-Fatihah. Jikalau kita bisa mentadaburi, merasakan ketika mendengar atau membaca surat Al-Fatihah, tentunya ini merupakan interaksi yang luar biasa antara Allah dan hambanya. Kata Allah, setengahnya untukku, kata Allah, terkait surat Al-Fatihah, dan setengah lagi untuk hambaku. Nah, singkatnya seperti itu, ringkasan dari hadis qudsi tersebut. Baik. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya ayat Al-Quran itu tidak hanya surat Al-Fatihah, yang terdapat surat Al-Fatihah. Nah, kemudian surat-surat yang lain juga sangat banyak sekali, ya. Dan hari ini, pada malam hari ini kita melanjutkan, ya, setelah surat Al-Fatihah, yaitu dimulai dari surat Ad-Duha. Kenapa surat Ad-Duha? Ini secara kurikulum. Nah, kurikulum ini kita ambil ya dari lembaga atau Muassasah An-Naba Al-Azim yang ada di Mekah. Nah, kurikulum ini atau bagian ini disebut Qisar Mufassal. Nah, Qisar Mufassal. Jadi surat-surat pendek yang di dalamnya ada ayat-ayat pendek. Nah, kurikulum ini yang dipakai oleh sahabat tentunya nah, dalam rangka mempelajari Al-Quran secara bertahap. Ya, kalau sahabat itu di masanya ataupun di antara mereka nah, kurang lebih setelah 10 ayat paham, mengamalkan, tentunya hafal, kemudian baru pindah lagi yang lain. Ya, kalau kita sebagai ajnabi, orang asing, itu kan nampaknya satu, dua ayat atau bahkan tiga ayat, yang penting paham dan maksudnya, pelajarannya, dan juga bisa mengamalkan, baru kita lanjut. Nah, tidak masalah seperti itu. Baik. Ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas satu surat, yaitu surat Ad-Duha. Nah, namun sebelumnya saya ingin bertanya ya pada ikhwas kalian. Hmm,
yang ada di sini. Pernahkah kita di satu masa kita merasa sedih hati karena suatu sebab tentunya, seolah-olah kita merasa ditinggalkan, merasa diterlantarkan, merasa dibohongi, dibuat kecewa oleh orang ataupun yang lainnya. Pertanyaan itu, pernahkah kita merasa sedih karena kecewa? Kecewanya macam-macam, ditinggalkan, dibuat, ditipu, dan lain sebagainya. Nah, silakan jawab. Sering. Nah, berarti kalau ditipu atau ditinggalkan, itu sedih ya perasaannya ya. Sedih atau biasa saja, ataupun ya sering tapi biasa saja, gitu kan. Hmm. Pernah nih jawabnya rata-rata pernah ya. Pernah dan sering, wah, wah Masya Allah. Pernah. Nah, bahkan ada yang sering, wah kasihan sekali. Baik, mudah-mudahan diberikan kesabaran tentunya. Pernah ya. Perasaannya tentunya sedih ya, sedih atau tidak? Kan? Biasanya misalkan baik ke kita, bersama kita, kemudian tiba-tiba meninggalkan kita, mengecewakan kita, gitu kan? Nah, pernah ya, pernah atau mungkin ada yang tidak pernah, walau alam. Nah, sedih ya. Yang jelas pernah dan merasakan kesedihan. Nah, kalau bahasa anak muda sekarang mungkin lagi sayang-sayangnya, lagi cocok-cocoknya, misalkan tiba-tiba ditinggalkan. Lagi percaya-percayanya, tiba-tiba ditinggalkan. Nah, mungkin setelah itu perasaannya, wah, apakah karena saya salah ataupun karena dia yang salah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan semisal ya terkait itu. Pernahkah kita merasa kan ketika kita mendapatkan musibah, merasa bahwasanya apakah Allah tidak sayang dengan kita? Nah, apakah Allah sedang menghukum saya gitu kan? Nah, pernahkah kita merasa seperti itu? Ketika mendapat musibah nih, misalkan ya kehilangan atau apa saja lah gitu kan. Pernahkah kita merasa apakah Allah sedang marah kepada saya atau Allah meninggalkan saya atau Allah tidak sayang kepada saya gitu. Pernahkah berpikir demikian? Silakan. Dulu pernah. Nah, Masya Allah. Yang lain boleh, pakai suara boleh, pakai chat boleh. Pernah perasaan kita sholat, iya sholat, mungkin ibadah ya gitu kan. Tapi kok tiba-tiba Allah kasih musibah, ada musibah yang menimpa kita gitu kan. Nah, sehingga kita bertanya-tanya bahkan sedih gitu kan. Kenapa seperti ini? Apakah Allah murka kepada saya dan lain sebagainya. Baik, dulu pernah. Baik, barakallahu fiik. Baik. Nah, perasaan atau kejadian yang kurang lebih seperti itu tadi ternyata pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali ada yang tahu kejadian seperti apa yang menimpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita ceritakan tadi, yang kita buka dengan pertanyaan tadi. Barangkali ada yang tahu, silakan. Nah, baik. Kalau tidak, nah kisah tadi, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu pernah atau kisah yang hampir mirip gitu kan dengan hal itu pernah dialami Nabi Muhammad SAW yang mana hal ini berkaitan dengan asbabun nuzul sebab turunnya ayat atau surat di surat Ad-Duha ini. Nah, jadi menurut beberapa riwayat kita ambil yang salah satu saja untuk menjadikan intinya menjadikan pelajaran ya buat kita. Jadi kala itu tentunya di Mekah ya, masih masa atau fase sebelum hijrah. Nah,
biasanya Nabi itu setiap hari atau sering, nah, turun wahyu melalui Jibril. Nah, turun wahyu berupa ayat Al-Quran. Nah, tapi di suatu hari itu banyak riwayat ya, tentu kita ambil salah satu saja. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tidak turun wahyu. Nah, tidak turun wahyu, tidak turun ayat. Tentu Nabi bertanya-tanya, merasa sedih, khawatir, bahkan dikatakan sakit ya. Jadi khawatir, apakah bertanya-tanya tentunya, apakah Allah marah kepada saya? Apakah Allah meninggalkan saya? Apa yang telah saya perbuat sehingga saya mengalami kejadian demikian gitu kan? Seolah saya diterlantarkan dan lain sebagainya. Nah, jadi Nabi pun pernah merasa sedih dalam hal itu, kan? Merasa ditinggalkan. Nah, kejadian tersebut, kejadian tersebut itu tentunya memancing perhatian, ya, perhatian eh, orang-orang Quraisy yang memang membenci atau tidak suka dengan dakwah Nabi. Nah, dikatakan ada seorang perempuan Quraisy yang mengolok-olok Nabi, singkatnya. Nah, jadi kata dia, saya tidak melihat kamu biasanya istilahnya membaca ayat, karena maksudnya diturun ayat gitu kan. Karena mereka orang-orang Quraisy saat itu di Mekah terutama, ya awal-awal tahun pertama kedua, awal-awal Islam inilah Nabi menyampaikan dakwah itu, walaupun tidak suka, terkadang mereka itu suka nguping, ya kan? Suka mendengar, oh turun wahyu, suka sering mendengar, dan mereka sebenarnya keenakan, apa, takjub lah. Nah, jadi singkat cerita Nabi tidak turun wahyu. Dan kafir Quraisy seneng dong. Biasanya gitu kan. Ada nggak atau mungkin dialami orang yang memang tidak senang dengan pencapaian kita, gitu kan? Tidak senang dengan pencapaian kita. Kalau kita apa namanya mendapatkan kesuksesan atau kenikmatan yang nampak kayak gitu kan, soalnya nggak suka. Tandanya gimana? Ketika nikmat tersebut dicabut ataupun tidak ada, oh langsung kan, langsung nyindir-nyindir, langsung nanya-nanya, langsung mungkin menyebarkan, kenapa nih kan, bangkrut ya misalkan atau apalah gitu, kamu sudah ditinggalkan ya. Nah, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nah, hal itu ada di kala itu, di zaman itu tentunya sudah menjadi, mungkin sudah menjadi sunatullah gitu kan. Nah, orang yang memang tidak suka dengan kita itu akan seperti itu. Nah, kembali ke tadi. Jadi salah satu riwayat menyebutkan seorang perempuan Quraisy menyebutkan hal itu. Kan, kamu ditinggalkan ya, gitu kan. Maksudnya eh, lam ara illa syaitanak qad tarakaka. Jadi kalau orang jahiliyah atau zaman itu, di zaman Nabi Muhammad mulai dakwah, bahkan sebelumnya itu mereka terkenal dengan para penyair, ya. Jadi terkenal dengan para penyair. Jadi orang yang jago syair itu terkenal dan seolah-olah keren lah gitu kan di kala itu kurang lebih. Nah, menurut beberapa kepercayaan mereka atau salah satu kepercayaan mereka adalah kenapa orang tersebut bisa mengeluarkan kata-kata yang indah, apa namanya, mengeluarkan syair-syairnya, itu karena dibantu oleh jin atau setan. Nah, makanya si perempuan tadi ngomong ke Muhammad, kemana nih jin kamu atau setan kamu meninggalkan kamu, kan gitu. Nah, maksudnya mungkin yang dimaksud ya sebenarnya Jibril kan gitu kan. Nah, karena kan Nabi Muhammad kan membacakan ayat. Ayat itu kan kata-kata. Bagi orang Arab karena itu, kata-kata itu menjadi hal yang, kalau kata terkuat itu sangat mempengaruhi mereka, sangat membuat takjub mereka. Gitu kan. Makanya sisi kemukjizatan Al-Quran pada saat itu yang menonjol adalah sisi keindahan bahasanya. Nah, makanya orang walaupun yang beriman ataupun yang tidak beriman pun mengakui enak kok, karena apa namanya, nguping-nguping ketika Nabi Muhammad baca Al-Quran gitu kan. Oh, lama-lama kok enak, lama-lama kok terpengaruh. Wah, ini mereka pun mengakui ini bukan bukan apa namanya istilahnya, bukan bukan keluar dari Muhammad. Wah, tapi dengan
keyakinan yang salah, keyakinan yang iri, dengki dan lain sebagainya, mereka menganggap ah, ini dibantu oleh setan, dibantu oleh jin. Makanya Nabi Muhammad dipandang penyihir dan lain sebagainya pada akhirnya kan gitu. Jadi kata si perempuan itu, kemana setan kamu? Ya, setan kamu sudah meninggalkan kamu, jin kamu sudah meninggalkan kamu, kan gitu kan. Nah, biasanya keluar ayat-ayat, kan gitu kan. Nah, kemudian sikatnya turunlah surat Ad-Duha. Nah, lebih ada yang tahu lebih tepatnya di ayat yang mana yang berkaitan kisah tadi? Allah menurunkan surat Ad-Duha, lebih tepatnya di salah satu ayat. Yang mana ayat itu menegaskan bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira di ayat yang mana? Ayat Silakan. 3 Ustaz. Nah, bunyinya, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ayat itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya, Wahai, wahai Rasul, Rasul Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak juga murka kepadamu. baik, barakallahu fiik. Nah, jadi ayat ini menegaskan, ini termasuk asbabun nuzul surat Duha ya, bahwasanya Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan juga tidak marah seperti dugaan Nabi atau perasaan Nabi awalnya gitu. Jangan-jangan Allah marah ke saya, jangan-jangan saya ditinggalkan dan lain sebagainya. Nah, turunlah ayat ini. Nah, di samping itu diejek, dihina kan oleh kafir Quraisy saat itu. Baik, itulah kurang lebih sebagai pembuka ya mengenai surat Duha. Nah, kita pada malam hari ini insya Allah akan melihat surat Ad-Duha secara umum ya. Secara umum dulu, nanti akan seperti biasa per ayat atau per berapa ayat sesuai dengan tema. Baik. Selanjutnya untuk menambahkan keberkahan ya majelis kita pada malam hari ini, eh, saya minta mungkin ada salah satu yang membacakan surat Ad-Duha. Ya, siapa mungkin? Silakan. Fastabiqul khairat. Nah, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Membacakan untuk kita kan surat Ad-Duha. Nah, semuanya, semua ayat maksudnya. Nah, karena malam ini kita bahas surat Ad-Duha secara umum, gambaran umum dulu. Kita akan mengenal surat Ad-Duha. Silakan siapa yang biasa membaca ataupun ada yang mau membacakan surat At-Duha. Yogi, baca Yogi. Ayo, Akh Yogi. Nah, mana nih? Yubiam sih Kak, Pak. Aduh mati. Betul, betul. Yogi Amsika. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Semoga yang membacakan dan yang mendengar tentunya mendapatkan fadilah, keutamaan dari
surat Ad-Duha tentunya, mobil khusus. Taib, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selanjutnya perhatikan nih, kita masuk surat Ad-Duha ya. Kita pada malam hari ini pengenalan secara umum surat Ad-Duha. Tadi kita sudah tahu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul surat Ad-Duha. Ya. Kita insyaallah secara umum ya, secara ringkas kita akan lewati ayat per ayatnya insyaallah. Baik. Nah, mari kita lihat ayat yang pertama dan kedua dulu. Baik. Ayat yang pertama dan yang kedua. Nah, bunyinya wadduha wal laili idza saja. Nah, artinya, yang tahu artinya silakan langsung bisa buka mikrofon saja. Wadduha wal laili idza saja. Ayo, silakan Akhfaiz mungkin. Nah, ini buka mikrofonnya. Wadduha wal laili idza saja. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari ayat pertama wadduha, yaitu Allah bersumpah dengan waktunya duha. Kemudian ayat kedua walaili iza saja, Allah bersumpah dengan malam ketika gelap gulita dan ketika manusia dalam keadaan tidur tenang tanpa aktivitas apapun. Baik, barakallahu fiik. Wadduha. Di sini ada sumpah Allah. Ada dua sumpah ya. Ayat pertama yang kedua. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan sumpah di beberapa surat, terutama di surat-surat pendek. Seperti wattini, wazaitun, dan seterusnya. Wal fajri. Dan banyak lagi. Nah, baik. Di sini wadduha. Kita secara singkat dulu. Wadduha artinya waktu duha. Waktu duha itu apa? Waktu pagi. Nah, secara umum. Nah, kemudian wal lail. Lail itu kan waktu malam. Nah, di sini ada berapa waktu? Jadi di dua ayat ini ada dua waktu. Nah, waktu pagi dan waktu malam. Pagi di sini secara umum digeneralisasi itu ya waktu pagi sampai sore, sampai sebelum malam. Nah, tapi waktu duha secara khusus tentunya setelah matahari mulai naik sampai sebelum duhur lah, gampangnya ke kita. Ya. Waktu duha, ya waktu sholat duha lah, gampangnya seperti itu. Nah, itu secara khusus, tapi di sini perlu menyebutkan secara umum. Ada dua waktu siang dan waktu malam. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini dari dua waktu? Siapa yang menciptakan dua waktu ini? Yang menciptakan dua waktu ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala pastinya. Nah, apa hikmah dari penciptaan dua waktu ini? Kira-kira. Perhatikan waktu pagi dan waktu malam. Di antara hikmah-hikmahnya atau pelajarannya. Waktu pagi biasanya atau waktu pagi ya, pagi sampai sore. Biasanya buat apa? Orang ya dalam kehidupan waktu pagi, ya pagi sampai siang lah sampai atau sebelum malam itu biasanya buat apa? Pagi mulai aktivitas kerjaan, kalau malam Aktivitas istirahat, bekerja. Ustaz. Malam istirahat. Nah, jadi Allah mengisyaratkan bahwasanya waktu pagi silakan kalian bekerja. Waktu malam waktu istirahat. Gitu, secara umum ya, secara umum seperti itu. Nah, kemudian terkait waktu ya, pagi dan malam. Apakah itu berputar setelah pagi? Apa pasti datang malam ataupun tempat terjeda? Atau setelah malam pasti datang pagi? Benar nggak? Kalau sudah pagi berarti akan datang malam. Kalau malam terus akan berputar. Nah,
Ini kira-kira apa hikmah yang bisa diambil dari perputaran pagi dan malam terus berulang-ulang? Menunjukkan apa ini? Aktivitas waktu, Sat. Sesuatu menunjukkan kekuasaan Allah bukan? Yang jelas kekuasaan Allah ya. Ini menunjukkan kuasa Allah. Allah mampu memutar waktu pagi kemudian malam terus berputar. Coba bayangkan kalau berhenti. Nah, siang terus. Nah, kaget kita. Ini bentuk waktu ada waktu pagi, waktu malam. Ini bentuk nikmat atau bentuk azab atau seperti apa? Adanya waktu pagi dan malam itu. Sejatinya berupa atau sebagai bentuk nikmat atau sebagai bentuk azab untuk kita, untuk manusia. Nikmat, Silakan. Sat. Nikmat ya, sepakat. Allah menurunkan waktu, menciptakan waktu siang dan malam. Itu adalah nikmat. Nikmat untuk kita. Ini kan? Coba kalau siang terus kan gitu kan. Mungkin susah tidur nanti. Malam itu secara umum Allah ciptakan malam tenang, sunyi agar kita mudah terlelap. Istirahatlah, gampangnya seperti itu. Itu secara umum. Ya, itu ada maksud-maksudnya, ada hikmah. Ya, sembarangan. Bahkan kalau yang mempelajari secara saintifik pun pasti akan menggali ada maksud-maksud itu, ada manfaat-manfaat. Kenapa malam gitu kita bagusnya istirahat misalkan. Malam misalkan main futsal apa olahraga. Oh iya olahraga tapi malam jam 12 11. Apakah itu bagus? Nah, ternyata menurut kesehatan nggak bagus kan? Kan? Itu baru kedokteran, tapi Allah sudah mencanangkan apa menyebutkan itu udah berabad-abad yang lalu melalui apa namanya diturunkan ke Nabi Muhammad. Allah ciptakan waktu malam itu untuk istirahat. Manfaatkanlah. Nah, nikmat seperti itu. Nah, taib. Itu adalah nikmat. Kemudian ayat selanjutnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini untuk siapa? Ayat ini ma wadda'aka. Allah ma wadda'aka rabbuka. Nah, sini Allah tidak atau Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Untuk siapa ini ayat ini secara khusus? Untuk Nabi Muhammad secara khusus, tapi secara Masya umum bisa kepada hamba-hambanya yang lain. Tayyib. Nah, kita bahas secara khusus dulu. Ini untuk Nabi Muhammad karena tadi kita juga sudah bahas asbabun nuzulnya. Secara khusus Allah tidak atau Tuhanmu wahai Tuhanmu Muhammad, Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu. Wa ma qala dan tidak marah kepadamu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita bisa lihat dari asbabun nuzulnya cerita di balik itu sebab turunnya ayat ini. Nah, ini kalau lihat dari teks atau dari ayatnya, kemudian kita sudah tahu asbab nuzulnya. Ini bentuk kabar gembira atau kabar buruk? Kabar gembira, Sa. Kabar gembira ya. Berarti nikmat atau azab? Nah, saya klasifikasikan biar gampang aja. Nikmat atau Nikmat. azab ini? Nikmat, nikmat juga ya. Nah, ini adalah kabar gembira. Dan kabar gembira buat Nabi Muhammad, kalau kita melihat historisnya asbab nuzul dan juga kabar gembira untuk kita juga, gitu kan? Kalau kita merasa sedih, merasa gundah, merasa kecewa, ditinggalkan, ditipu dan lain sebagainya, gitu kan? Ya jangan sedih. Oh, jangan overthinking misalkan wah ini Tuhan lagi menghukum saya apa gitu. Kenapa kok padahal saya sholat, saya ini saya melaksanakan kok kenapa gitu kan? Bisa jadi istilahnya kenikmatan yang ditahan, masa tertahan, nggak biasanya kita dapat tapi tiba-tiba kita dapat bisa jadi itu adalah untuk apa? Untuk melatih kita gitu kan. Bukan berarti nikmat ditahan adalah sebuah azab gitu kan. Nah, apa dalilnya ya ini di ayat ini, di asbabun nuzul ini kan, di kisah Nabi Muhammad ini kan gitu kan. Nah, ya juga untuk kita bahwasanya apapun ketika kita mendapati hal yang menyedihkan kita, selama iman kita ada, iman kita melaksanakan, jangan khawatir. Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Ini kabar gembira, ini nikmat. Nikmat juga ini. Baik.
Paham? Nah, kemudian ayat yang keempat. Artinya apa ayat yang keempat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, silakan ada yang mengartikan. Bantu mengartikan ayat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Masya Allah. Jadi, secara umum diartikan kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Ataupun kan, kehidupan setelah itu atau fase setelah, kalau dikaitkan dengan Nabi Muhammad, di para ulama menyebutkan. Nah, ini masih kaitannya kalau kita lihat secara khusus dulu ke Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi kan merasa sedih nih, dan gitu kan. Karena 3 hari, ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 40 hari, pokoknya macam-macam lah. Nah, itu seolah-olah Nabi apa namanya merasa ditinggalkan, sedih karena tidak turun wahyu. Nah, setelah dipastikan kabar gembira Allah tidak meninggalkanmu, tidak marah kepadamu. Dipastikan lagi walal akhiratu, kehidupan setelahnya atau fase setelah ini wahai Muhammad, khairun laka minal ula, lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu. Tenang saja, akan ada kejadian ataupun fase atau hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya wahai Muhammad. Nah, atau kalau pengertian secara umum, apa yang kita dapati di dunia ini, gitu kan, yang baik ataupun yang buruk, terutama yang buruk misalkan. Yang baik pun itu tidak ada bandingnya dengan yang nanti akan datang, yaitu al-akhirah. Ya kan? Khairun di sini lebih baik. Lebih baik artinya tidak sama. Artinya ini kabar gembira juga. Ini nikmat atau bukan nih? Berita ini ataupun ayat ini menunjukkan nikmat atau menunjukkan azab? Saya tanya lagi. Kita kelompokkan dua hal itu aja biar mudah. Ayat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini menunjukkan kabar gembira, busyra, ataupun kabar menyakitkan atau menyedihkan atau azab. Nikmat atau azab ini? Ayat ini menunjukkan nikmat atau azab? Tunjukkan nikmat, Ustaz. Nikmat juga. Oke. Baik. Nah, jadi kalau kekhususan ke Nabi Muhammad ini menunjukkan tenang wahai Nabi. Bahasa gampang seperti itu. Apa yang kamu lewati sebelumnya dan beberapa hari kamu tidak turun apa wahyu padamu itu, di hari berikutnya itu dipastikan akan lebih mulia lagi, lebih luar biasa lagi. Gitu. Nah, ataupun kalau ditarik keumuman untuk kita, tenang, apa yang kita alami di dunia gitu kan, entah dari kenikmatan ataupun hal yang bersifatnya kesengsaraan misalkan, itu akan hilang, akan terlewati. Dan yang ada di depan kita, tentunya dengan cara kita beriman, melaksanakan bertakwa dan lain sebagainya, yaitu akhirat, itu akan jauh lebih baik. Ini seperti pergantian antara siang dan malam. Tenang, kalau kamu takut dengan malam, pasti akan datang siang. Gitu. Bahkan akhirat jauh-jauh lebih baik. Nah, perihal akhirat ini disinggung perbandingannya dengan dunia. Nah, saya ambil satu hadis. Rok'ata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Maksudnya 2 rakaat sebelum fajar ya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan betapa kecilnya perbandingan dunia dengan 2 rakaat saja. Dunia dan seisinya, bayangkan. Siapa ya di sini yang orang manusia yang punya dunia dan seisinya? Nggak ada. Ada tidak? Paling mentok punya negara, misalkan pemimpin negara siapa, mungkin negara paling kuat bisa jadi. Sekarang taruhlah misalkan kita lihat Amerika. Amerika punya kekuasaan sepenuhnya di Amerika mungkin. Di negara lain iya mungkin ada yang menguasai, ada yang tidak pokoknya. Atau orang manusia sekaya apa dia? Apakah dia punya menguasai bumi dan seisinya? Mungkin tidak. Nah, tapi di sini disebutkan 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum fajar maksudnya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan dunia dan seisinya. Lebih baik, bukan sama. Hadisnya khairun. Khairun itu perbandingan. Lebih baik.
2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, bukan sama. Nah, itu setara dengan, atau bukan setara, lebih jauh kalah dengan 2 rakaat fajar. 2 rakaat kan bukan perkara wajib, perkara sunnah. Kan gitu. Apalagi bagaimana yang wajib. Baik. Artinya yang ada di depan kita nanti itu akan jauh lebih baik. Yaitu akhirat utamanya. Jangan khawatir, gitu kan. Jangan khawatir, semua akan berlalu kesedihan itu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, silakan tolong bantukan artikan nih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, Dan Allah akan memberikan kepadamu dan juga kepada umatmu balasan yang besar sehingga engkau ridho atas apa yang Allah berikan kepadamu dan umatmu. baik. Ini kabar gembira atau bukan? Nah, singkatnya. Memberikan kabar yang gembira, Ustaz. Kabar gembira juga ya. Bahkan penguat. Bayangkan, itu ada hubungannya dengan ayat selanjutnya. Nah, Allah bersumpah yang menciptakan waktu pagi dan malam. Wadduha wal laila saja. Allah sang pencipta, sang pemelihara, sang pengatur waktu pagi dan malam. Bayangkan. Itu udah umum ya, global. Jadi Allah yang menunjukkan nih, saya ini, kata Allah ya, saya ini yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara waktu dan malam. Nah, untuk penguat secara umum global. Supaya kita selalu melihatnya. Tuh, Allah membuka pesannya, risalahnya. Menunjukkan betapa besarnya Allah. Saya, kata Allah, yang mempunyai siang dan malam, yang mengaturnya, bahwasanya dipastikan kamu tidak aku tinggalkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tenang. Dikuatkan lagi, kabar gembira lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Yang akan datang, al-akhirah. Akhirah itu yang akhir ya, yang akan datang. Itu dipastikan lebih baik daripada yang pertama. Jangan khawatir, jangan bersedih. Dikuatkan lagi. Di ayat 5 dikuatkan lagi. Kabar gembira lagi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kan? Pokoknya dipastikan wala saufa, walaupun di sini lamnya lam taukid. Saufa itu kalau yang mungkin belajar bahasa Arab itu artinya untuk mustakbal. Mustakbal itu yang masa yang akan datang. Nah, bisa dengan sin atau saufa. Atau kalau sin itu yang akan datang tapi lebih fasenya lebih dekat. Nah, jadi ini wala saufa bisa jadi jauh, tapi dipastikan itu kamu akan merasa fatardo, ridho, puas. Tidak mungkin tidak puas. Ini dipastikan oleh Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhanmu hai Muhammad, fatardo. Tuhanmu akan memberikanmu. Nah, akan memberikan sesuatu yang lebih, gitu kan? Sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang luar biasa, gitu kan? Nah, dan itu terbukti kalau lihat dari sejarahnya, perjalanannya itu sudah terbukti. Akhirnya walaupun dengan tertatih-tatih, akhirnya terpaksa harus hijrah, tapi setelah hijrah di Madinah terbentuklah peradaban. Islam mulai menyebar, gitu kan? Kemuliaan Nabi. Pokoknya mulai terakad mulai salah satunya disebut namanya di dalam lafaz adzan dan lain sebagainya. Pokoknya jangan khawatir wahai Muhammad, kamu nanti akan mendapatkan, Allah akan memberikan kepadamu dan kamu pasti akan ridho. Begitu juga kalau kita lihat ayat ini seolah ke kita, gitu kan. Dengan apa yang kita alami sebelumnya apa saja gitu yang sudah tadi mungkin sedikit kita bahas dikit tentang kehidupan kita, akhirnya kita dikuatkan lagi melalui kabar gembira dari ayat ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, kata Allah. Nah, baik. Ayat 1 sampai ayat kelima. Nah, tadi ini semua ayat ini menunjukkan kabar gembira atau azab. Nikmat atau azab. Tadi kita sepakat ya. Semuanya menunjukkan Nikmat. nikmat ya. Kabar gembira artinya nikmat lah secara umum. Nah,
Nah, kemudian ayat selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, silakan ada yang bantu mengartikan alam yajidka yatiman fa'awa. Silakan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sejak bayi ayahmu meninggal, kemudian Allah memberimu tempat berlindung. Baik. Nah, ayat ini tentunya lebih spesifik mengarah ke Nabi Muhammad SAW. Nabi terlahir yatim atau tidak? Yatim. Yatim. Kita sudah tahu itu yatim. Fa'awa. Nah, ini poinnya di sini. Lalu dia melindungi, dianya Allah tentunya. Allah melindungi Nabi Muhammad yang terlahir yatim. Nah, setelah menyebutkan atau memastikan bahwasanya masa yang datang akan luar biasa, akan lebih indah lagi. Nah, di sini flashback kembali ke belakang. Perhatikan ayat yang ini, terutama ayat 6, kita mulai. Ini kembali ke belakang, menyebutkan tentang nikmat atau tentang azab. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nikmat, Ustaz. Nikmat. Nikmat apa? Nikmat Perlindungan dari Allah. Perlindungan. perlindungan, pemeliharaan, perhatian, kasih sayang dari Allah. Nah, karena Nabi terlahir yatim. Ya, nikmat ini kan. Tapi ini flashback. Nikmat yang sudah berlalu. Kan? Nah, jadi sebagai penguat bahwasanya Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Sekarang kita harus melihat. Coba kita tengok sedikit ke belakang. Ada berapa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Ya kan? Terkadang kita lupa. Sehingga dengan kesalahan atau kejadian hanya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Seperti misalkan Nabi Muhammad mengalami 3 hari, 3 malam. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Pokoknya dengan waktu yang singkat. Seolah kita biasa berkata, ya Allah, saya kok begini banget nasibnya. Ya Allah, saya kok sedih banget. Ya Allah, ada apa dengan saya? Lah, kamu tengok betapa nikmat yang Allah turunkan kepadamu ketika kamu lahir sampai ada di posisi ini, gitu kan? Nah, terkadang Allah, jadi ini seolah apa ya? Perintah untuk kita gitu kan. Untuk tengok nikmat yang dulu dulu nikmat sehat, nikmat waktu bermain ceria, nikmat ada orang tua dan lain sebagainya. Apakah itu bukan nikmat? Kan gitu kan. Nah, terus sekarang satu hari saya beli sakit, saya turunkan penyakit kepadamu misalkan. Terus kamu sudah kemana-mana pikirannya, bahkan sudah menyangka hal yang tidak-tidak, bahkan mungkin menyangka saya kata Allah marah, kan gitu kan. Nah, makanya Allah menyebutkan di sini. Coba lihat, coba ingat-ingat nikmat yang dulu engkau rasakan, wahai hambaku kata Allah. Nah, di sini lebih spesifik ke Nabi. Bukankah dulu kamu yatim? Kemudian kami menjagamu, memeliharamu. Tentunya berwasilah keluarganya dan lain sebagainya. Nah, yatim itu, posisi yatim itu sangat, dulu zaman jahiliyah sangat buruk. Pokoknya kasta terendah, pokoknya dihinakan. Jadi kebiasaan jahiliyah itu seperti itu. Ada anak yatim, harusnya harta kan ada yang tinggalkan biasanya. Harusnya itu nanti dikasih ke dia malah diambil gitu. Pokoknya ras terlemah lah gitu. Nah, yatim itu pokoknya ini zaman seperti itu. Bahkan Nabi pun dulu kan kebiasaan orang Arab itu ketika bayi itu disusui. Ada orang-orang Badu datang ya ke wilayah kota lah bahasanya kalau kita untuk menyusui anak-anak gitu kan. Nah, ketika itu Halimah Sa'diyah ya, yang ibu susuan Nabi, awalnya juga tidak kepikiran ke sana ataupun ragu untuk ke sana, tidak mau bahkan karena apa, yatim gitu kan. Tapi Allah gerakan hatinya, Allah gerakan untanya dan lain sebagainya. Singkatnya, dalam kondisi hati pun Allah berikan perlindungan, pemeliharaan dan sebagainya. Bukankah dulu kamu yatim, Allah jaga. Nah, mengingat nikmat, masalah masih tentang nikmat. Kemudian ayat selanjutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Nah, orang Akhwais mungkin
terjemahkan atau artikan ayat ini. Dahulu engkau juga tidak mengerti tentang apa itu Al-Quran dan iman. Kemudian Allah mengajarkanmu keduanya. Padahal sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Baik. Nah, ini juga terkait nikmat atau bukan ayat ini? Menceritakan tentang nikmat atau bukan? Nikmat iman, Ustaz. Nikmat nikmat masa sekarang atau masa yang akan dijanjikan atau masa lalu? Selalu. Nah, masih mengingatkan kita atas nikmat masa lalu. Nah, tapi kalau tadi ayat-ayat yang awal-awal itu bisa dibilang memastikan bahwa nikmat akan terus berlanjut di masa yang datang. Ini untuk menguatkan, coba kamu ingat-ingat apa yang dulu kamu dapatkan. Wa wajadaka dhallan fahada. Awal-awal Nabi mau turun wahyu di Gua Hiro kan sudah kewalahan itu kan gitu kan. Nabi apa namanya berkholwat bertahanus menyendiri apa gitu, mulai ada perasaan-perasaan seperti itu karena diarahkan ya hatinya oleh Allah. Kemudian bahkan ketika Jibril pertama kali datang pun ketakutan, zamiluni sampai apa namanya Khadijah membawa Nabi ke saudaranya Waraqah bin Nawfal gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya sadar ketahui wahyu itu namanya wahyu dari Allah. Iqra. Terus ayat-ayat terulang. Bukankah kamu awalnya tidak tahu wahai Muhammad gitu kan? Dolang di sini bukan kafir ya, itu karena Muhammad memang terjaga dari hal-hal yang sifatnya kemusyrikan, merusak tauhid, walaupun apa namanya belum diutus ya gitu kan. Nah, Allah tidak tahu apa itu Al-Quran kemudian Allah ajarkan, fahada, Allah kasih petunjuk, Allah ajarkan gitu kan. Nah, ini nikmat yang luar biasa kan gitu kan. Bukankah kita sudah dikenalkan oleh Al-Quran sejak dulu, bisa baca pelan-pelan, bisa hafal barangkali dan lain sebagainya. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Nah, kemudian ayat selanjutnya, wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, silakan Faiz. Dan Singkat. engkau juga dahulu fakir. Kemudian Allah lah yang mencukupkan dan mengayakanmu. Ailan fa'aghna. Allah mencukupkan dulu. Ya gimana tidak fakir ataupun kekurangan ya karena Nabi yatim. Bayangkan. Dalam keadaan yatim di masa itu, di masa jahili itu ya yang namanya yatim itu kan ras yang paling rendah, paling bawah ya, kan paling lemah karena memang kurang satu penopangnya itu ayahnya gitu. Nah, terkait tentang yatim ini banyak ayat-ayat yang istilahnya eh, menunjukkan kepada kita agar kita memperhatikan anak yatim, ya kan? Posisinya sangat luar biasa bagi siapa saja yang bisa bisa apa namanya yang melakukan atau memberikan perhatian pada yatim itu sangat luar biasa. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim. Seperti ini. Nanti di surga. Jari telunjuk dan jari apa istilahnya? Jari tengah, ya. Artinya saking dekatnya nanti akan bersama Nabi. Baik. Nah, wa wajadaka ailan fa'aghna. Nabi tidak punya ayah, tapi Nabi Allah turunkan melalui keluarga-keluarga terdekatnya yang selalu memberikan pendidikan atau perhatian terbaik. Nah, di antaranya siapa? Barangkali yang tahu? Keluarga Nabi Muhammad yang mengurus Nabi Muhammad. Yang pertama adalah siapa? Kakeknya. Siapa kakeknya? Tolib, Abdul siapa? Tolib, Hah? Abdul Abdul Muthalib. Thalib. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Nah, orang terpandang itu. Abdul Muthalib. Allah jaga melalui perantara Abdul Muthalib. Oh, cukupkan kebutuhannya melalui perantara. Kemudian setelah Abdul Muthalib wafat, ada siapa? Pamannya. Pamannya Abu Thalib. Pamannya. Nah, ini juga bisa nyambung ke kita. Nah, nikmat-nikmat yang lalu kan, yang Allah berikan kepada kita, gitu kan. Ini Nabi yatim. Mungkin dulu kita tidak yatim bisa jadi kan gitu kan. Itu nikmat yang luar biasa. Kita
sudah bisa baca Quran sampai saat ini, nikmat juga luar biasa. Kita Allah cukupkan ya, bukan Allah kaya kan, cukupkan. Allah tahu kadarnya. Itu juga suatu yang luar biasa. Nah, oke, kembali ke surat Ad-Duha. Ayat 1 sampai ayat terakhir yang kita bacakan tadi. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Itu kita sepakat ya, ini berupa nikmat ya. Benar ya? Berupa nikmat. Ataupun kabar gembira. Ya artinya nikmat secara umum. Nah, yang Allah sebutkan, yang Allah pastikan untuk kita. Nah, kemudian kita telusuri ayat selanjutnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, bisa tolong ada yang mengartikan? Fa'ammal yatima fala taqhar. Dan janganlah Silakan. engkau memperlakukan anak yatim dengan perlakuan buruk. Dan jangan pula engkau merendahkannya. Jadi, kalau kita simpulkan, ini perintahnya apa? Ada perintah di sini. Perintah untuk apa? Mengasihi anak yatim. Mengasihi anak yatim. Apalagi, mungkin perintah yang bisa diambil dari ayat ini. Pertama, mengasihi anak yatim. Yang kedua, perintah atau larangan ya? Bisa. Perintah, larangan coba kita ambil. Tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap anak yatim. Mengasihi anak yatim. Tidak boleh bertindak sewenang-wenang untuk anak yatim. Itu pelajaran namanya. Tadabbur. Ada lagi? Nggak boleh merendahkan, Ustaz. Nah, ini menunjukkan apa? Kedudukan anak yatim itu penting nggak untuk diperhatikan? Penting. Penting ya. Jangan sampai menyakiti, apalagi mengambil. Harus kita muliakan, kan gitu. Penting berarti dalam Islam. Memandang anak yatim itu penting. Banyak ayat-ayatnya. Di surat An-Nisa, di surat ini, di di surat Al-Maun coba kalau cek. Nah, amal yatima fala taqhar. Nah, tadi sudah disebutkan nikmat dari ayat-ayat 11 sampai ayat ke-8. Nah, ayat ini berupa apa? Berupa nikmat atau bukan? Bukan. Bukan ya? Apa kira-kira? Larangan dan perintah. Larangan, perintah. Idealnya gini, kalau kita sudah diberikan nikmat, kita harus apa? Harus bersyukur. Bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Kalau lihat dari ayat ini, Melakukan segala perintahnya dan mengikuti menjauhi segala larangannya. ya, kalau di ayat ini, ayat yang 9, bersyukur dengan cara apa? Kita harus menyayangi anak yatim dan memuliakannya. Baik, barakallahu fiik. Nah, setelah kita melihat nikmat-nikmat, disebutkan nikmat-nikmat, diingatkan nikmat-nikmat oleh Allah, dan dipastikan akan mendapatkan nikmat-nikmat lainnya, kewajibannya apa? Asyukur. Dengan apa? Kalau lebih spesifik kita membahas surat ini atau ayat ini, yang pertama adalah atau diantaranya adalah memuliakan anak yatim. Jangan menghardiknya, jangan memarahinya, karena itu kebiasaan jahiliyah. Apalagi jangan mengambil hartanya. Karena kan banyak kejadian walinya, pamannya atau saudaranya yatim dia, keponakannya misalkan jadi yatim. Hartanya kan otomatis di sini yatim kan Mas. Kalau yatim itu kan secara umur itu anak kecil sebelum balik ditinggal oleh ayahnya. Itu secara syariat hukum yatim itu seperti itu. Jadi kalau sudah balik bisa dibilang sudah tidak yatim lagi. Nah, tapi nanti ada perinciannya. Apakah misalkan harta kalau misalkan saya simpan supaya saya sebagai walinya, nanti kalau sudah balik langsung kasihkan? Belum tentu. Nah, harus diuji dulu. Diuji dalam arti dipastikan anak itu sudah bisa ngurus harta nggak? Gitu. Nah, di surat An-Nisa sudah jelaskan. Baik. Nah, jadi di sini sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah sebutkan tadi adalah memuliakan anak yatim. Jangan menyia-nyiakannya, jangan menghina dan jangan pokoknya menyakitinya. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk anak yatim? Ya, tazkiyah amaliyahnya itu. Coba. Kalau bisa dengan harta-harta, kalau bisa dengan nasihat-nasihat. Karena yatim itu mungkin dia punya harta ya. Tapi ya jiwanya ada yang kurang. Karena
orang tuanya meninggal, kan gitu. Perlu kita nasihati, perlu kita pastikan pendidikannya. Ya, kamu sekolah di sini, kamu mondok di sini atau gimana dan lain sebagainya. Nah, pokoknya perlu perhatian. Nah, selanjutnya, maaf, kita singkat saja. Wa ammas ila fala tanhar. Nah, tolong artikan. Wa ammas ila fala tanhar. Dan janganlah engkau mengusir dan membentak seorang peminta yang membutuhkan. Masya Allah. Allah baik. Nah, as-sa'il itu artinya apa? As-sa'il Saya. peminta, ataupun pengertian lain juga bisa yang bertanya, yang meminta. Nah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Tan. Ini ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang nikmat ataupun kewajiban setelah nikmat. Kewajiban. Nah, jadi ada perintah di sini. Perintahnya untuk apa? Tidak boleh menghardik Tidak atau boleh menghardik tidak atau tidak atau kasar memarahi terhadap dan lain sebagainya orang yang minta-minta. Tidak boleh apa lagi? Kalau tidak boleh berarti harus apa? Kebalikannya. Perintahnya apa? harus berlaku lemah lembut. Lemah lembut ataupun apa? Kalau ada yang minta kita kasih nggak? Ya. Kasih, Memberikanlah idealnya kasih, kan gitu kan? Nah, baik. Nah, ini sebagai bentuk rasa syukur yang ditampakkan melalui memberi orang yang meminta. Nah, para ulama di sini menyebutkan, paling tidak secara umum, itu peminta ini maksudnya ada dua. Peminta yang terkait harta, makanan, dan lain sebagainya. Peminta ilmu. Artinya orang bertanya tentang ilmu atau orang yang mau belajar, meminta ilmu. Nah, dua hal ini tentunya tidak boleh disia-siakan, gitu kan. Orang ingin belajar, oh kita sambut. Orang bertanya nih, kita usahakan. Tentunya jangan paksa-paksakan menjawab. Kita jawab sebisa mungkin. Kita kasih ilmu gitu. Orang yang pengen belajar, ya kita ajarkan gitu. Jadi peminta di sini bukan hanya sa'il mal, tapi sa'ilu ilmin, yang meminta ilmu juga. Nah, harus usahakan dikasih. Ini bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Dan juga kalau kita menjalankan ini, pasti akan Allah tambah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tayyib. Nah, oke, tamam. Ayat selanjutnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, minta tolong artikan. Bacakan artinya. Bersyukurlah atas nikmat Allah kepadamu dan ceritakan nikmat tersebut kepada orang lain. Masya Allah. Nah, ini masih tentang perintah untuk bersyukur ataupun penyebutan nikmat ini. Masih tentang perintah, Zat. Perintah untuk apa? Perintah untuk selalu bersyukur dan menyebarkannya kebaikan itu. Baik. Jadi, 3 ayat terakhir ini, setelah Allah sebutkan nikmat, 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 kemudian 3 ayat terakhir ini apa? Sebagai bentuk perintah. rasa syukur kepada nikmat, kamu harus menjalankan 1, 2, dan 3. Paling tidak itu. Tentunya ada banyak lagi, tapi ini yang Allah sebutkan di ayat ini tentunya hal-hal yang dikira yang salah satu contoh ya, contoh yang sangat penting untuk supaya kita bisa aplikasikan. Nah, kita laksanakan. Gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, istilah fahaddis ini pernah dengar tentunya istilah tahadus bin nikmat. Benar nggak? Pernah dengar nggak? Tahadus bin nikmat. Apa itu tahadus bin nikmat? Ini ayat tentang tahadus bin nikmat nih. Nah, apa itu tahadus bin nikmat? Ada yang tahu makna dari tahadus bin nikmat? Ya, makna secara zahir saja. Tahadus bin nikmat itu apa? Bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya, bersyukur. Cuman dari tahadus ini arti tahadus itu menceritakan, mengumumkan, nah, ngasih tahu, gampangnya seperti itu. Ngasih tahu atas nikmat Allah. Nah, makanya disebut tahadus bin nikmat. Nah, sekarang saya tanya, nikmat apa yang paling layak untuk diceritakan kepada orang lain? Yang namanya diceritakan pasti ke orang lain. Nah,
Nikmat apa yang paling layak untuk diceritakan kepada orang lain? Istilahnya tahadus bin nikmat. Apa kira-kira? Tuh, silakan masing-masing boleh jawab. Boleh di chat ataupun langsung di apa namanya? Langsung buka mikrofonnya. Silakan di chat boleh. Nikmat apa yang paling layak untuk ditahadusi atau untuk diceritakan ke orang lain? Silakan. Nikmat saya punya mobil kah? Nikmat saya misalkan lulus ini kah? Apa terserah. Coba. Nah, saya pengen tahu masing-masing. Nikmat apa yang paling layak untuk ditahadusi atau diceritakan ke orang lain? Silakan. Nikmat sehat. Sama. Nikmat sehat itu gimana Mas? Oh, alhamdulillah sudah sehat. Saya sudah sehat nih, apa gitu. Oke. Nikmat beribadah. Kita ceritakan ke orang lain. Ibadah itu salat itu nikmat. Misalkan. Oke. Apalagi yang paling layak nikmat dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Tahadus bin nikmah. Anak saya, alhamdulillah saya sudah dapat pekerjaan atau anak saya dapat pekerjaan atau anak saya sudah lulus di kampus ini misalkan. Tuh. Apalagi kira-kira nikmat yang paling layak atau harus ya, bukan paling layak lagi, harus untuk ditahadusi, diceritakan ke orang lain, tentunya sebagai rasa syukur, sebagai pengingat kepada Allah dan juga sebagai dakwah agar orang mengingat Allah. Nikmat berislam dan bernafas, masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi nikmat iman, masya Allah. Istiqomah. Iya, Nikmat istiqomah. nikmat istiqomah. Ceritakan ke orang lain. Ada lagi. Ini konteksnya tahadus bin nikmat ya, bukan hal yang disembunyikan atau wah, saya mau menjaga ikhlasan. Tapi ini untuk syiar. Ceritanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ada lagi nikmat iman ya. Baik. Baik ikhlas kalian. Sebagian ulama atau bisa dibilang kebanyakan ulama menyebutkan yang di antara nikmat yang paling agung atau paling layak untuk diceritakan orang lain adalah nikmat Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Al-Quran. Di nikmat Al-Quran ini, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Maka ceritakan. Bangga dengan itu. Ajak orang baca. Support orang untuk membaca. Kasih bantuan orang agar memudahkan jalannya untuk misalkan belajar Quran. Nah, itu pokoknya. Nikmat yang paling layak untuk ditahadusi, kata ulama, untuk diceritakan adalah Al-Quran. Nikmat Al-Quran. Jangan malu. Kan? Sebarkanlah Al-Quran. Ceritakanlah yang luar biasa tentang Al-Quran kepada orang lain. Kan? Alhamdulillah saya sudah membaca Al-Quran. Ayo mari kita sama baca Al-Quran. Kalau kamu butuh mushaf, saya kasih. Sebarkanlah nikmat itu. Itu lama, nikmat yang luar biasa, yang layak untuk ditahadusi adalah nikmat Al-Quranul Karim. Sampaikan juga berita ini misalkan, ayo ikut kajian Al-Quran. Ayo ini ya. Sampaikan. Karena ini nikmat yang luar biasa, yang harus disampaikan. Kita bangga kita punya Al-Quran. Itu. Karena satu huruf saja yang dibaca bernilai pahala. Bagaimana dengan satu surat? Misalkan seperti itu. Jadi, secara umum kita bagi dua surat Ad-Duha. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini merupakan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya dan juga wabil khusus kepada Nabi Muhammad kala itu. Ayat selanjutnya, ayat ketiga terakhir, setelah menyebutkan nikmat, Allah mengisyaratkan apa atau kewajiban apa atau apa yang harus dilakukan ketika kita
sudah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Nah, diantaranya menyayangi anak yatim, memberi orang yang meminta-minta, artinya membantu dan lain sebagainya, ya. Orang tidak mampu yang meminta-minta. Entah itu harta ataupun ilmu atau informasi dan lain sebagainya. Dan pelit akan informasi, ya. Informasi juga orang nanya ini, kasih tahu untuk kebaikan, kasih tahu. Jangan nggak usah dikasih tahu, disembunyi-sembunyikan. Orang nanya ini saya ini proses ini kerja ini gimana sih? Kasih tahu dengan sabar, kasih tahu misalkan ada karyawan baru dan lain sebagainya, kasih tahu dengan sabar, kasih tahu dengan pelan-pelan. Nah, itu juga merupakan bagian dari aplikasi ini. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Yang terakhir adalah nikmat Allah ceritakan sebagai bentuk rasa syukur, syiar dan juga dakwah, terutama Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Nah, kawan sekalian, intinya selama kita berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut apapun yang terjadi. Allah memastikan, gitu kan. Allah memastikan bahwasanya hari esok akan lebih baik lagi. Allah memastikan, Allah mengingatkan juga bahwasanya dulu sampai detik ini Allah sudah kasih nikmat banyak kepada kamu. Masa akan ditinggalkan? Jangan takut. Ketika gelap datang pasti akan ada terang. Ketika waktu al-lail datang nanti akan ada waktu duha. Tenang saja, ya Allah. Ini adalah suatu penguat dan juga kepastian akan nikmat dari Allah yang mana insya Allah pastinya kita akan ridho atas nikmat tersebut. Barakallahu fikum. Terakhir barangkali dari ikhwas kalian ingin menyampaikan, saya ingin tanya ayat mana di antara ini yang paling menyentuh hati kalian, yang paling menyentuh teman-teman yang ada di sini. Sebagai penutup saya ingin tahu ayat mana di antara ayat ini yang sekilas kita sudah ini ya membahas, yang paling menyentuh di surat Ad-Duha ini. Silakan mungkin teman-teman boleh berpartisipasi, boleh ditulis ataupun diucapkan langsung Ahsan. Ayat yang Allah ceritakan bahwa Nabi SAW itu anak yatim, Ustaz. Kenapa bisa seperti itu? Karena hidupnya betapa pedihnya, Ustaz, ditinggal sama ayah yang sebelum dia lahir, Ustaz. Masya Allah, sangat menyentuh ya bagi Bapak. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan ini tentunya kita bisa ambil pelajarannya gitu kan. Nah, ada lagi yang lain. Ayat mana yang tentunya ayat semua baik, tentu tidak ada. Tapi dalam tadabbur mungkin ada yang lebih menyentuh ya. Karena ini kita ingin berinteraksi ya dengan ayat. Yang paling menyentuh nih sejauh ini dari ayat yang kita pelajari, yang kita tadarusi pada malam hari ini, ayat mana dan mungkin sebutkan alasannya. Atau barangkali yang paling ngena dengan kehidupan kita. Silakan Pak Muhammad Isman. Ayat pertama dan kedua. Ayat pertama kedua. Wadduha dan walaili saja. Bagaimana Allah itu sampai bersumpah dengan demi waktu fajar dan malam, itu menunjukkan Allah itu kepada kita itu sungguh-sungguh gitu lah. Kadang-kadang kita yang lupa, Masya Allah. tidak mensyukurin apa yang Allah sudah berikan. Padahal Allah sampai bersumpah begitu loh. Masya Allah benar. Padahal itu sekilas kalau kita nggak merenung lewat ya, aduh waktu duha, walail waktu malam. Tapi itu hal yang luar biasa loh gitu kan. Kalau kita ingin salah satu melihat keagungan Allah, coba lihat langit. Lihat cipta-cipta Allah yang sudah kita coba renungi gitu maksudnya. Dan itu luar biasa loh. Siapa yang menciptakan orang seperti itu kecuali Allah. Dan itu disediakan untuk kita. Kan? Jadi merenungi seperti itu kadang penting. Coba lihat langit. Langit nggak ada tiangnya nggak apa gitu kan. Nah, dari sana bagi orang-orang yang berpikir itu yang merenungi itu sangat luar biasa. Masya Allah barakallahu fiik. Pak Muhammad. Yang lain mungkin silakan. Ayat mana kira-kira yang paling menyentuh bagi antum semua, antum sekalian dari surat Ad-Duha ini? Kalau semuanya ya bagus, tentu alhamdulillah. Ayat terakhir Ustaz.
Ayat terakhir. Gimana, Ya, Pak? bersyukur atas nikmat Allah dan ceritakan nikmat tersebut. Masya Allah. Apakah ada kisah tertentu yang menyentuh terkait ayat ini, Pak? Selalu Dalam kita kehidupan? selalu saya sampaikan, Ustaz, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak membantu di dalam kehidupan saya, dan itu terus saya sebutkan gitu. Juga untuk memotivasi dan juga memberikan bukti Mhm. kepada kawan-kawan semua, ketika kita dekat sama Allah itu, Allah tuh nggak akan meninggalkan kita gitu. Seperti Masya itu, Allah. Ustaz. Allah barik fiik. Masya Allah. Ini juga ayat ini yang selalu memotivasi saya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kebetulan saya istilahnya bahasanya apa ya? Fokus saya di bidang misalkan Al-Qur'an gitu kan. Atau tadarus ini. Ini yang terus memotivasi saya untuk ayo kita bertadarus. Baik itu mungkin melalui pengajaran, ya tentunya semampu saya. Baik itu juga melalui pelatihan ke lembaga dan sebagainya. Saya selalu berpatokan ke ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Karena nikmat yang di sini yang para ulama menyebutkan, menafsirkan itu nikmat Al-Qur'an. Jadi saya punya kewajiban ini. Saya bangga, kita harus bangga. Kita punya Al-Qur'an loh, kita punya mukjizat loh. Ini kan mukjizat. Jadi kita bangga, kita ceritakan bahwasanya pokoknya semua permasalahan apa, selama kita punya mukjizat itu akan aman-aman saja. Yang namanya mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Mu'jiz atau i'jaz. Al-Quran itu sifatnya mu'jiz atau i'jaz. Itu tidak bisa dikalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa. Kan diberikan secara khusus pada nabi-nabi tertentu. Nabi dan Rasul. Rasul-Rasul tertentu mukjizat. Tidak ada sejarah mukjizat bisa dikalahkan. Tidak ada. Mukjizat Nabi Musa, kan? Tongkat yang berubah jadi ular memakan ular-ular para penyihir itu. Tidak ada sejarah mukjizat dikalahkan. Namanya mukjizat kalau dikalahkan berarti bukan mukjizat. Dan ini Al-Qur'an. Ya. Mukjizat yang ada sampai sekarang di tengah-tengah kita. Masya Allah. Barik fiik. Allah barik fiik. Mungkin satu lagi terakhir barangkali ayat yang menyentuh hati antum. Silakan ayat yang mana kira-kira? Dari surat Ad-Duha. Kan ada barangkali akhir penutup malam hari ini ayat yang paling menyentuh diri kita di surat Ad-Duha ini. Ayat yang ketiga. Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita terkadang menjauh. Masya Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Jadi benar sekali ayat itu luar biasa. Ingat, apapun yang terjadi selama kita beriman kepada Allah, ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Itu kalimat yang luar biasa, harusnya bisa menjadi kekuatan terbesar kita, kekuatan yang luar biasa untuk kita. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Orang lain boleh meninggalkan kita, siapapun itu. Boleh kita sendirian dunia, tapi cukuplah Allah yang tidak meninggalkan kita, itu selesai. Tidak peduli semua orang, seandainya semua orang meninggalkan kita, itu tidak akan ada apa-apanya karena kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih banyak. Insyaallah selanjutnya di pekan selanjutnya kita akan membahas per ayat atau mungkin per dua ayat. Nah, lebih detail lagi insyaallah. Mudah-mudahan di pembuka tadarus pada malam hari ini surat Ad-Duha ini setidaknya ada gambaran untuk kita bahwasanya surat ini juga sangat luar biasa, makna-makna yang bisa kita gali dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sangat relate sekali dengan kehidupan kita. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan dan menambahnya ilmu ya untuk kita semua. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah baik, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Bismillah. Insyaallah. Bismillah. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.
Putus, putus.